Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Alam Rijal Homsah, mahasiswa Stisip Sains Prodi Administrasi Publik dengan NIM A1A1230066. Saya lahir di Kampung Ciyoyogan, Desa Talagawangi, RT 04 RW 05, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Saya di sini sebagai orang awam yang akan membahas sedikit mengenai pendidikan kewarganegaraan untuk melengkapi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Rahman Rapandi, SPDI MSI. Ya, pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama pendidikan, kata kedua adalah kewarganegaraan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian dari pendidikan itu tersendiri. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Jika kita melihat dari pengertian pendidikan di atas, bisa kita katakan bahwa tujuan dari proses pembelajaran adalah cara seorang pelajar, cara seorang mahasiswa untuk mengetahui atau untuk mencari jati diri atau potensi yang ada pada dirinya. Maka seharusnya secara sistematis tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari pendidikan adalah untuk menemukan jati diri atau potensi yang ada pada diri mahasiswa atau pelajar itu tersendiri. Itu yang diterapkan oleh negara-negara maju dan berkembang di luar sana. Seperti contoh di Jepang para pelajar atau para pendidik itu memfokuskan kepada potensi yang ada pada diri. Di Indonesia, sistem pendidikan di sini cenderung semua orang dipaksa untuk rata, semua orang dipaksa untuk sama rata dalam hal pendidikan. Di Indonesia, orang yang jago dalam hal olahraga, misal seperti sepak bola atau bola voli atau bola basket atau apapun jenis olahraga tersebut, tapi tidak jago dalam mempelajari matematika, tidak jago dalam berbahasa Indonesia, tidak jago fisika, tidak jago biologi, maka orang yang pandai dalam seni atau dalam olahraga tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang pintar. Di Indonesia, kriteria orang yang pintar itu seseorang bisa dikategorikan sebagai orang pintar jika dia mampu menguasai semuanya. Dia bisa paham matematika dengan cermat, dengan cerdas. Dia bisa memahami bahasa Inggris, memahami bahasa Indonesia, dia memahami sosiologi, memahami segala sesuatu yang diajarkan di sekolah tersebut. Maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang cerdas atau orang yang pintar. Sedangkan hal tersebut sudah melenceng dari niat atau tujuan dari pembelajaran tersebut, dari pendidikan tersebut. Karena tujuan dari pendidikan adalah untuk menggali potensi, untuk mengetahui jati diri dari seorang pelajar tersebut. Maka seharusnya kita harus lebih cermat dalam menerapkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Makanya jangan heran jika pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia itu cenderung setelah selesai sekolah, beres SD, beres SMP, beres SMA, kebanyakan orang-orang di sini tidak tahu terhadap potensi yang ada pada dirinya. Karena sistem pendidikan di Indonesia itu cenderung mensamaratakan pendidikan, jadi tidak menggali potensi, sehingga seseorang yang sudah keluar dari SMA atau seseorang yang sudah keluar dari perguruan tinggi cenderung tidak paham dan tidak mengetahui tentang dirinya sendiri, bahkan tidak tahu terhadap potensi yang ada pada dirinya. Itu PR bagi pemerintah Indonesia untuk menemukan sistem pendidikan yang baik dan benar agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan berkembang. Maka tidak heran, data dari BPS, sekitar 10 juta pemuda atau 10 juta remaja di Indonesia itu menganggur. Dan kebanyakan dari mereka adalah Gen Z atau di usia 17-24 tahun. Mereka tidak bekerja, mereka tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Dan kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMA dan SMK. Mengapa bisa terjadi seperti hal demikian? Karena ada beberapa aspek, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, karena proses pendidikan yang tidak menggali potensi, sehingga kebanyakan lulusan SMA atau lulusan sekolah-sekolah menengah atas tidak mengenali tentang potensi dirinya, tidak tahu akan jati dirinya itu seperti apa, passionnya itu ada di mana, sehingga cenderung orang-orang yang lulusan SMA bahkan lulusan S1 susah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada dirinya. Ini fakta yang terjadi di Indonesia. Jika salah, mohon dilarat dan mohon dibenarkan. Penyebab kedua adalah susahnya mencari lowongan pekerjaan di Indonesia.
Jikapun ada lowongan pekerjaan, susah mencari lowongan pekerjaan untuk lulusan-lulusan SMA, untuk lulusan-lulusan SMK. Karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan syarat rumit untuk seseorang masuk ke dalam dunia pekerjaan. Harus ada ijazah, harus ada surat keterangan A, keterangan B, keterangan C, harus memiliki rupa yang baik, dan lain-lain. Terlalu ribet di Indonesia untuk mencarikan sebuah pekerjaan. Terlalu banyak syarat-syarat yang harus ditempuh, harus memiliki tinggi, batas usia, dan lain-lain. Itu menjadi salah satu penyebab kenapa sekitar 10 juta Gen Z yang notabene usianya dari 15 sampai 24 tahun itu cenderung menganggur atau cenderung tidak bekerja, tidak kuliah, bahkan tidak bekerja. Nah, itu adalah di antara alasan kenapa sebanyak 10 juta Gen Z di Indonesia itu tidak bekerja, karena susahnya mencari pekerjaan dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang potensi dirinya. Lalu, kenapa mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, kayak S1 misalnya, atau ke perkuliahan? Karena ada beberapa hal, beberapa faktor yang menyebabkan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi. Yang pertama, karena di beberapa daerah di Indonesia itu untuk mencari akses ke perguruan tinggi atau ke universitas itu aksesnya kebanyakan susah. Yang masih di perkampungan, yang masih di pedesaan itu masih susah untuk mencari akses untuk melanjutkan sekolah atau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk menaikkan UKT di tahun depan untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau untuk maba. Dan itu menjadi beban tambahan bagi mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar atau pendidik-pendidik yang memiliki niat atau memiliki minat untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi atau ke universitas-universitas yang mereka inginkan. Itu PR bagi negara kita, negara tercinta yaitu Indonesia, untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia kita tercinta. Ditambah mirisnya ada pernyataan dari Ibu Titik atau dari salah satu perwakilan dari Kemendikbud yang memberikan pernyataan bahwa perguruan tinggi itu hanyalah sebagai kebutuhan tersier atau kebutuhan yang kalau mampu ayo kuliah, kalau mampu ayo lanjutkan sekolah ke perguruan yang tinggi. Karena pendidikan wajib di Indonesia itu hanya sampai SMA atau sampai SMA atau sekolah-sekolah yang sederajat dengan SMA atau SMK. Perguruan tinggi itu hanya kebutuhan tersier. Mirisnya, mereka yang memberikan pernyataan atau statement seperti itu di Indonesia sendiri, salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu minimal memiliki ijazah S1 atau minimal sarjana. Itu menjadi salah satu kendala mengapa sekitar 10 juta dari Gen Z yang usianya 15 sampai 24 itu menganggur. Karena ada beberapa kebijakan-kebijakan atau pola pikir yang disayangkan keluar dari orang-orang penting atau orang-orang yang sangat berpengaruh dalam pendidikan Indonesia ini. Itu yang pertama, mengenai pendidikan. Yang kedua, ada kata kewarganegaraan. Lalu apa yang disebut dengan kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah status yang dipegang oleh seorang warga negara. Jadi ada dua kata, ada yang disebut sebagai kewarganegaraan, ada juga yang disebut dengan warga negara. Apa bedanya antara kewarganegaraan dan warga negara? Warga negara itu cenderung sifatnya non-abstrak atau bisa dilihat, yaitu orangnya. Warga negara adalah orangnya, kewarganegaraan adalah rasa yang dimiliki oleh seseorang sebagai warga negara. Itu disebut dengan kewarganegaraan. Rasa mencintai tanah air, rasa menjunjung tinggi NKRI, rasa menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, rasa cinta terhadap merah putih, itu yang disebut dengan kewarganegaraan. Makanya ada orang yang tinggal di Indonesia tapi tidak dikategorikan sebagai warga negara karena tidak memiliki rasa mencintai Indonesia, tidak memiliki rasa bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat dicintai, menjunjung tinggi Pancasila dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Mereka disebut sebagai turis atau orang asing yang datang ke Indonesia untuk berlibur. Mereka ada di Indonesia tapi mereka bukan warga negara Indonesia karena tidak memiliki kewarganegaraan pada dirinya. Lantas apa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan? Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah agar pelajar memahami dan mengetahui tentang identitas dirinya sebagai warga negara Indonesia.
Itu adalah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, agar semua mahasiswa atau semua pelajar yang mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan mengetahui identitas dirinya sebagai warga negara Indonesia. Agar orang yang sudah mengetahui tentang identitas dirinya sebagai warga Indonesia, maka akan mencintai Indonesia sepenuh hati, akan menjunjung tinggi Pancasila, akan menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi slogan Indonesia. Seperti halnya pepatah Arab, tak kenal maka tak sayang. Maka tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu untuk mengenal identitas diri, bahwa diri ini sebagai kewarganegaraan Indonesia. Yang harapan selanjutnya agar kita mencintai negara kita dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta menjunjung Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita Indonesia. I should fuck her in the Benz.